Membakar Al-Quran. Erdogan tolak Swedia masuk NATO. Turki mulai sadar kebusukan Swedia. Buntut pembakaran Al-Quran, Erdogan tolak Swedia masuk NATO. Lenteratoday.com. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan tegas menolak mendukung Swedia menjadi anggota NATO. Pernyataan ini disampaikan buntut dari pembakaran Al-Quran di dekat gedung kedutaan besar Turki di Swedia pada pekan lalu. Aksi provokatif itu dilakukan politikus sayap kanan Denmark Rasmus Paludan. Mereka yang mengizinkan penistaan agama seperti itu di depan kedutaan kami tidak dapat lagi mengharapkan dukungan kami untuk keanggotaan NATO mereka, kata Erdogan dalam pidato setelah rapat kabinet seperti yang dikutip AFP, Selasa 21 Januari 2023. Jika Anda sangat mencintai anggota organisasi teroris dan juga musuh Islam dan juga melindungi mereka, maka kami menyarankan Anda untuk meminta dukungan mereka demi keamanan negara Anda, tambahnya. Tindakan membakar Al-Quran dilakukan Paludan karena ia menilai Erdogan telah mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Kejadian ini bukan kali pertama dilakukan oleh Paludan. Sebelumnya, Paludan bertindak serupa pada April 2022 lalu di titik-titik lokasi yang banyak dihuni oleh warga Muslim. Respon keras Erdogan tidak mau dikomentari banyak oleh Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström. Ia hanya mengatakan memahami sikap yang diambil Erdogan. Tetapi Swedia akan menghormati kesepakatan yang ada antara Swedia, Finlandia dan juga Turki mengenai keanggotaan NATO kami, kata Billström. Swedia dan Finlandia telah mendaftar untuk bergabung dengan NATO sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun lalu. Namun untuk dapat diterima keanggotaannya, kedua negara harus mengantongi izin dari seluruh anggota yang berjumlah 30 negara termasuk Turki. Pakar, pembakaran Al-Quran bukan kebebasan berbicara. Seorang pakar terkemuka Swedia, Masud Kamali mengatakan, mengizinkan pembakaran Al-Quran bukan kebebasan berbicara, melainkan pesan politik dan rasisme yang diajukan kepada umat Islam. Kamali yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah integrasi, diskriminasi struktural, dan juga kekuasaan di Swedia mengatakan, saat ini kebebasan berbicara secara eksplisit digunakan sebagai dalih oleh politisi dan juga kelompok rasis untuk memungkinkan mereka menyerang imigran dan juga Muslim. Ini hanyalah permainan politik yang mereka mainkan, ujar Kamali kepada Anadolu Agency, Senin 23 Januari 2023. Kamali mengatakan, pemerintah Swedia saat ini bergantung pada dukungan dari sayap kanan Demokrat Swedia. Partai populis pernah dilarang secara politik karena hubungannya dengan neo-Nazi. Tetapi sekarang mereka adalah partai terbesar kedua di negara Nordik dan juga bagian dari blok sayap kanan yang berkuasa. Oleh karena itu, setiap penolakan terhadap tindakan kelompok rasis dapat menyebabkan sayap kanan mundur dari blok tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keruntuhan pemerintah dan juga krisis politik, kata Kamali. Demokrat Swedia bukan satu-satunya partai rasis dalam pemerintahan, karena ada kelompok rasis yang sangat kuat antara lain Partai Moderat, Partai Liberal dan juga Partai Demokrat Kristen. Oleh karena itu, saya tidak terkejut bahwa Menteri Luar Negeri tidak akan melakukan apapun untuk mencegah pembakaran Al-Quran ini, kata Kamali. Pemimpin partai politik sayap kanan Denmark, Stram Kurs, Rasmus Paludan mendapatkan izin dari polisi untuk membakar Al-Quran di ibu kota Swedia, Stockholm pada Sabtu 21 Januari 2023. Dia secara verbal menyerang Islam dan imigrasi di Swedia. Jika menurut Anda seharusnya tidak ada kebebasan berekspresi, Anda harus tinggal di tempat lain, ujar Paludan. Lebih dari setahun yang lalu, Paludan memulai aksi pembakaran Al-Quran di Swedia selama bulan suci Ramadan. Tindakan tercela ini memicu kerusuhan besar di negara itu. Banyak orang turun ke jalan untuk memprotes keputusan otoritas Swedia yang mengizinkan kelompok sayap kanan untuk membakar salinan Al-Quran. Polisi Swedia pada saat itu mengatakan mereka tidak akan lagi mengizinkan pembakaran Al-Quran karena biaya sosial yang ditanggung terlalu besar. Tetapi kali ini Paludan diizinkan untuk melakukan aksinya di depan kedutaan Turki. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menyatakan keprihatinannya atas tindakan politisi sayap kanan itu. Menurutnya, tindakan tersebut akan mempertaruhkan ratifikasi Turki atas tawaran Swedia menjadi anggota NATO.
Sangat tidak pantas untuk menghentikan seseorang melakukan demonstrasi, ujar Billstrom dilaporkan surat kabar lokal Expressen.